Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sen potensi energi alternatif batu bara hibrida dari kopirolisis lignit dengan tanda kosong, sawit, dan kajian kinetiknya. Next. Bisa di ini Astagfirullahaladzim. itu bisa dipindahin cok, bisa dipindahin. Nah, balikan balik. Ada. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sen potensi energi alternatif batubara hibrida dari kopirolisis lignit dengan tandan kosong sawit dan kajian kinetiknya. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Zidan Laksana, kemudian ada Bisma Buzaki, yang kedua ada Alif Rahman Hakim, yang keempat ada Melvin S. Ampelika. Next. Pendahuluan. Potensial energi alternatif hibrid dari kopirolisis batubara dengan tandan kosong kelapa sawit merupakan konsep yang melibatkan kombinasi batubara dan sisa tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan energi. Proses kopirolisis ini memanfaatkan ketersediaan biomasa dan batubara untuk menghasilkan energi dengan cara yang lebih efisien. Kinetic study atau studi kinetika dalam konteks ini melibatkan analisis, kecepatan, dan perubahan yang terjadi selama proses reaksi tersebut untuk memahami secara mendalam bagaimana reaksi tersebut berlangsung dari segi waktu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Potensial energi alternatif dari hibrid coal yang dihasilkan melalui proses kopirolisis antara batu bara lignit dengan tandan kosong kelapa sawit merupakan area riset yang menjanjikan dalam menghasilkan sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Metode ini menggabungkan batu bara dengan limbah biomasa dari kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Studi kinetika di sini melibatkan pemahaman mendalam tentang kecepatan reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya selama proses kopirolisis, membantu dengan pengembangan proses yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nilai yang kurang ekonomis karena adanya proses sederhana dan ramah lingkungan diperlukan. Sementara itu, peningkatan perkebunan dan industri kelapa sawit yang meningkat telah membawa dampak negatif pada produksi sejumlah limbah yang melimpah, termasuk tanda buah kosong atau IFB. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah biomasa ini bisa menimbulkan masalah lingkungan. Sebenarnya, limbah kaya akan selulosa dan senyawa organik lainnya, di mana penggunaan limbah yang tepat dapat menangani permintaan energi dan juga masalah lingkungan. Untuk meningkatkan nilai lignit dapat direalisasikan melalui proses pembakaran tanpa oksigen, seperti pirolisis yang dikombinasikan dengan biomasa tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Misbah Muzaki. Tujuan penelitian. Satu, pemahaman yang lebih baik, memahami proses kopirolisis dan bagaimana menggabungkan dua bahan baku, lignit dan tanda kosong kelapa sawit, untuk menghasilkan batu bara hibrida yang lebih efisien dan berpotensi sebagai sumber energi alternatif. Dua, optimasi proses, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kopirolisis seperti suhu, waktu, dan komposisi bahan baku untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensi produksi batubara hibrida. Tiga, karakteristik produk, mengidentifikasi sifat-sifat batubara hibrida yang dihasilkan dari proses kopirolisis, termasuk kualitasnya sebagai bahan bakar, potensial, nilai kalor, dan dampak lingkungan. 4. Penerapan praktis, mencari cara untuk menerapkan hasil studi kinetika ini dalam skala produksi yang lebih besar atau dalam konteks aplikasi energi alternatif yang nyata. Metode penelitian. 1. Mempersiapkan bahan baku, menentukan sumber lignit dan tanda kosong kelapa sawit yang digunakan. Proses pengolahan awal dan persiapan bahan baku untuk kopirolisis. 2. Proses kopirolisis mendeskripsikan secara rinci metode
pirolisis yang dilakukan. Parameter proses seperti suhu, tekanan, rasio bahan, dan jenis katalis jika digunakan. Durasi dan kondisi spesifik dari proses kopirolisis. Studi teknik kinetik. Langkah-langkah untuk melakukan studi kinetik terhadap proses kopirolisis. Pengumpulan data kinetik melalui perubahan suhu, waktu, atau parameter reaksi lainnya. Metode matematika atau model yang digunakan untuk menafsirkan data kinetik. Analisis produk menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis produk yang dihasilkan dari kopirolisis. Metode karakterisasi produk seperti analisis kimia, spektroskopi, analisis termahal, dan lainnya. Perangkat lunak atau peralatan yang digunakan untuk menganalisis hasil. Pengukuran performa energi. Cara mengukur dan mengevaluasi performa energi dari produk yang dihasilkan. Pengukuran nilai kalor, efisiensi energi, atau parameter lain yang relevan. Analisis statistika. Jika relevan, langkah-langkah untuk analisis statistik dari data yang diperoleh. Validasi metode. Langkah-langkah untuk memvalidasikan keandalan dan ketepatan metode yang digunakan. Pertimbangan keselamatan dan lingkungan. Aspek keselamatan dalam melakukan eksperimen, pertimbangan lingkungan terkait dengan proses dan limbah yang dihasilkan. Pastikan untuk menguraikan setiap langkah dengan jelas, termasuk detail teknis, peralatan yang digunakan, parameter eksperimen, dan analisis yang dilakukan. Selain itu, pastikan keamanan dalam melaksanakan eksperimen dan pertimbangkan dampak lingkungan dari setiap langkah proses yang dijelaskan. Next. Inflasi dan manfaat. Yang pertama, reduksi emisi gas rumah kaca. Penggunaan hibrid batu bara hasil kopirolisis dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca karena memiliki potensi untuk menghasilkan bahan bakar dengan karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara konvensional. Dua, pengurangan limbah pertanian. Menggunakan tandan kosong kelapa sawit sebagai salah satu bahan bakunya dapat membantu dalam pengurangan limbah pertanian, mengubahnya menjadi sumber energi yang berguna. Tiga, diversifikasi sumber energi. Mengembangkan teknologi ini dapat membantu dalam diversifikasi sumber energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan keberlanjutan energi. Penelitian dan pengembangan lanjutan, studi kinetik membantu dalam memahami lebih dalam tentang proses kopirolisis ini, mendorong penelitian lanjutan, membantu dalam memahami lebih dalam tentang proses kopirolisis ini, mendorong penelitian lanjutan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skala produksi yang lebih besar. Potensi industri dan ekonomi memberikan peluang bagi pengembangan industri baru terkait energi alternatif, membuka lapangan kerja, serta mengarah pada pertumbuhan ekonomi di sektor energi terbarukan. 3. Peningkatan ketersediaan energi bersih. Penggunaan hibrid batubara dari kopirolisis ini dapat membantu dalam menyediakan sumber energi yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini memiliki potensi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon dan memanfaatkan limbah pertanian secara produktif. Dan sementara manfaat ini menjanjikan tetap diperlukan pengujian lebih lanjut, pengembangan teknologi yang tepat, serta analisis yang komprehensif terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebelum penerapan dalam skala besar. Jadi kesimpulannya, penggabungan batu bara dengan kulit buah kelapa sawit dalam proses kopirolisis ini bisa menghasilkan potensi energi alternatif yang menarik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.